Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita dari kematian yang sementara, yaitu kita tidur. Yang mana kalau kita tidur itu 99,9% dari saraf kita ini dinonaktifkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali satu saraf yang berhubungan dengan jantung sehingga kita bisa tetap bertahan hidup. Dan pada saat kita tidur, kita dalam keadaan roh kita dipegang oleh malaikat, sehingga dalam keadaan tidur itu kita dalam keadaan mati pada hakikatnya. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut surat Al-Muluk, yaitu ayat yang ke-43 ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqahu bal lajju fi 'utuwi wa nufur afaman yamshi mukibban 'ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan 'ala siratin mustaqim. Niat kita duduk di sini pertama minta ridha Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan. Yang kedua, sudah kita ketahui bahwa Al-Qur'an dengan maknanya itu obat. Terserah niatnya mau obatin apa. Yang pertama mengobati hati kita, kedua mengobati pikiran kita, ketiga mengobati fisik kita, jasad kita ini. Sengsara sakit keng, sakit bongkol, sakit apa, sakit kepala, niat berobat dengan Al-Quran dan maknanya. Tombok hati itu 5 perkara, salah satunya membaca Al-Quran dengan maknanya. Niat berobat, semua penyakit akan sirna dengan membaca Al-Quran dengan maknanya. Karena sungguhnya yang diobati itu adalah hati dan pikiran kita yang berefek kepada seluruh fisik atau jasad kita ini. Kita niat ya untuk berobat. Di samping itu kita juga berniat untuk memberikan asupan ilmu kepada otak kita. Itu karena otak ini tempatnya ilmu, hati ini tempatnya iman. Fisik ini adalah kekuatan untuk kita menjalankan dua-duanya, yaitu kekuatan otak dan kekuatan hati. Ayat yang berikut ini yaitu menjelaskan yang maknanya amman hadzal ladzi huwa jundul lakum, atau adakah kira-kira tentara yang bisa menolong kamu min dunir rahman, selain daripada Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih. Innal kafiruna illa fi ghurur, sungguhnya orang kafir itu semakin berbuat dosa dan semakin jauh. Jadi kita ini sempat dialihkan perhatian kita, mau dirusak ketauhidan kita. Di dalam sholat kita sudah sering bersumpah atau kalimatul qasam, mengucapkan kalimat sumpah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sholatku, hidup, ibadahku, hidup matiku hanya untuk Allah. Kemudian setelah itu kita hampir dialihkan ketauhidan kita, yaitu dengan berbagai macam ujian, penyakit seperti corona dan lain sebagainya itu. Walaupun benar adanya penyakit itu, tapi kita enggak boleh goyah keimanan kita bahwa yang mematikan, menghidupkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Apakah jika ada tentara, adakah kira-kira tentara yang bisa menjaga kamu itu selain daripada Allah? Ternyata seperti penjelasan kemarin, walaupun ribuan tentara menjaga kita, maka tidak akan bisa menjaga kita daripada kematian. Amman hadzal ladzi yarzuqukum, ataukah adakah kira-kira yang bisa memberikan kamu rezeki? In amsaka rizqah, bagaimana kalau orang yang atau yang kita andalkan untuk memberikan kita jaminan hidup itu tahunya dia di stop juga rezekinya oleh Allah. Ballaju fi utuwi wa nufur, bahkan semakin jauh dan semakin lalai kita melampaui batas. Apa man yamshi mukibban, samakah orang yang berjalan dengan wajahnya? Perumpamaan orang yang mengejar dunia sampai dia melupakan perkara akhirat, seperti orang yang berjalan dengan mukanya. Contohnya begini,
Nani adik tak dah jelas isi tetele elesan. Dendek tebe lampak si nai, saya ngak nai dek bodai mata. Mua beta kadu mah. Kira-kira gimana? Tahun dah lampak si mua dah. Bau ndak kira-kira datang jebak masjid. Ndak bisa. Begitulah perumpamaan orang yang mendahulukan pekerjaan dunianya daripada kewajibannya kepada Allah. Dia lupa siapa yang mengatur rezeki kita. Kita bisa berjalan, bisa mendapatkan rezeki, bisa makan, bisa minum karena Allah. Itu Allah yang memberikan kita rezeki, kita lupakan. Maka itu perumpamaan orang yang mendahulukan dunia daripada perkara akhirat seperti orang yang berjalan dengan mukanya tahu diri. Itu Ramadan sabu pedasan situ tele anak batu gesek kanje sak runtak lorong memua besi lampak. Kira-kira bagaimana? Ini Allah menjelaskan seperti itu. Itulah perumpamaan kamu wahai manusia yang jahil. Itu kamu mendahulukan dunia kamu daripada kamu mendahulukan ketaatanmu kepada Allah, maka perumpamaannya seperti orang berjalan dengan wajahnya. Apa yamshi mukibban ala wajhi? Apakah kamu lebih yakin berjalan dengan wajahmu? Ahda, mana yang lebih selamat perjalanannya? Amman yamshi sawiyan ala siratal mustaqim, atau orang yang berjalan dengan tegak dengan kakinya di atas jalan yang lurus. Balapan kira-kira yang tak buat. Oleh itu datang As-Sulami, sida kadumu ita kadunai. Sida kan pakai penglihatan. Kira-kira mana yang akan lebih dulu sampai? Karena itu bukan aturan masalahnya. Aturan kita kepada Allah adalah mendahulukan ketaatan kepada Allah, dunia itu baru menyusul. Gitu. Kemudian, qul huwallazi, katakan oleh Muhammad kepada umatmu, alladzi ansya'akum, aku yang menciptakan dia. Aku yang membentuk dia di dalam perut ibunya. Wa ja'ala lakumus sam'a, aku yang menciptakan buat manusia itu untuk dia mendengar, tapi dia tidak pakai untuk mendengar. Kalau untuk mendengar keburukan, untuk ber-PC senang, tapi mendengarkan azan, pengajian dan lain sebagainya dari pagi, siang, sore 3 kali sekali diumumkan sama Pak Pengulu. Kalau ada yang datang paling-paling mungkin Langko ini hanya 20% saja dari 100% penduduknya. Nah, di sini kenapa? Lupa kalau Allah menciptakan pendengarannya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah, aku ciptakan buat kamu itu penglihatan supaya kamu tahu jalan ke masjid untuk menghadiri masjid pengajian berjamaah untuk menghadiri hal-hal kebaikan. Wal afidah, dan aku yang menciptakan buat kamu wahai manusia yaitu pikiran dan akal. Itu lain-lain pikiran. Tidak pernah kita memikirkan bagaimana caranya supaya kualitas sholat saya ini lebih baik daripada sebelumnya. Bagaimana kualitas hati dan pikiran saya ini lebih baik daripada sebelumnya. Justru yang kita pikirkan apa kira-kira lemak ya teme. Apa kira-kira. Tidak pernah kita berpikir bagaimana kualitas keimanan saya ini. Padahal setiap hari diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bergilir bahkan berturut-turut, bisa 1, 2 sampai 3 berturut-turut kematian di depan kita. Tapi kita hanya berpikir betul tak tahu kira-kira saya terpesila, saya tahu itu saya pikirkan. Sedikit kita memikirkan bagaimana apa kira-kira saya setelah niat tak absen. Jangan-jangan saya yang berbicara sekarang ini akan diabsen berikutnya. Wal afidah qalilan ma tashkurun, sekedip entah pada syukur firman Allah, hanya sedikit kalian itu bersyukur. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan mata hadzal wa'du, kapan janji Allah itu? Kalau nabi-nabi salah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Satu kesalahan Nabi Yunus langsung mengakui dirinya zalim. Nabi Adam satu saja kesalahan, bukan kesalahan, hanya kekeliruan sedikit, langsung zalamna, aku zalim. Semua Nabi begitu. Kalau manusia sekarang ini dengan sulit sekedik salah Ta'ala, apa salah ke juga Allah Ta'ala buksamina masih dia tanyakan, padahal kesalahannya sudah banyak sekali, tapi dia tidak mengatakan dirinya bahwa saya ini zalim pada diri saya sendiri. Justru dia bertanya lagi, apa kesalahan saya kepada Allah? Beda dengan orang-orang dahulu. La ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa kesalahan Nabi Yunus? Dia entahan dakwah. Tekeriah si kaum, akhirnya ditinggalkan kaumnya karena capek. Itu akhirnya dibuang ke laut, dimakan oleh ikan hiu. Itu langsung dia mengaku dirinya kezalimannya. Nah, itu bedanya mereka dengan kita sekarang ini, masya Allah. Wa yaquluna mata hadzal wa'du. Mereka mengatakan, kapan hari kiamat itu? In kuntum shadiqin, lamun mulia itu kiamat nu pirang kira-kira. Bahkan ada yang artinya mempermainkan kematian. Dianjurkan kita itu kalau ada orang kematian jangan bersendau gurau. Itu cepat, itu adalah ayat yang berdiam, ayat Allah yang diam, tidak bicara. Itu timak tersenang wayan, pura-pura sedih. Walaupun kita senang, itu bergembira, berpura-puralah berduka karena kematian, untuk melatih hati dan pikiran kita takut kepada Allah dan takut dengan kematian, untuk mengingatkan kita. Qul, katakan, innamal ilmu indallah. Jika ada yang menanyakan tentang hal-hal yang aneh-aneh, menanyakan tentang zat Allah, menanyakan tentang hari kiamat, menanyakan tentang hal yang aneh-aneh, qul, katakan olehmu Muhammad, innamal ilmu indallah. Sungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu di sisi Allah. Wa innama ana nazirum mubin. Dan aku ini hanya diberikan tugas untuk memberikan peringatan dengan nyata. Jadi kita ini hanya bertugas untuk memberikan ajakan dan peringatan. Masalah mau dan tidak maunya itu prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Falamma, maka ketika ra'awul zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Maka ketika hari kiamat itu sudah tiba, mulailah muram wajahnya orang-orang kafir. Waqila, dan mereka berkata, hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Dan dikatakan kepada mereka, ini dia yang dulu kamu minta, ini dia yang dulu kamu tanyakan. Maka mudah-mudahan Allah tidak pertemukan kita dengan hari kiamat, karena hari kiamat adalah hari yang sangat dahsyat. Itu di mana sebelum kiamat itu kita akan digoda dengan yaitu Dajjal, di mana Dajjal ini menawarkan hal-hal yang kelihatannya baik, ternyata itu adalah keburukan. Qul, katakan, ara'aitum in ahlakani Allah. Bagaimana kalau Allah dulu mematikan aku? Katakan oleh Muhammad, bagaimana kalau aku dimatikan oleh Allah? Wa man ma'aya, dan orang-orang yang mengikuti aku, au rahimana, atau dengan rahmatnya, faman yujirul kafirina min azabin alim. Maka siapa yang akan menyelamatkan orang-orang yang kafirin daripada azab yang pedih? Untung saja Allah hidupkan Rasulullah SAW dengan para sahabat untuk datang kepada kita menyampaikan agama ini. Kalau tidak begitu, semua manusia ini akan menjadi penduduk ahli neraka. Qul, katakan, wahai Muhammad, huwar rahman, dialah Allah yang maha rahman, yang maha ia periak Allah Ta'ala. Tak ada kaitan kasih atau sayang atau rahman niki. Saya akan contohkan sedikit tentang rahman. Itu bersahabat di Tak Marjan, dari kecil misalnya sampai akhirnya dewasa. Tahu-tahu Tak Marjan jadi bupati, saya jadi pemulung. Tapi karena kedekatan secara batiniah, secara emosional, tetap saling ingat. Tetap saling ingat nih, Pak Bupati begawi, Tak Marjan nih jadi bupati begawi. Itu kan saya jadi pemulung. Semua sahabat-sahabat Pak Bupati ini datang membawa hadiah yang bagus-bagus, sak mahal-mahal. Itu tidak tahu ya terjauh, enggak yang jauh terkayu sebantal. Kira-kira terima anda pendek si Pak Bupati, tetap dia akan terima karena atas dasar apa? Periak, kayak sahabat. Kalau kita dekat dengan Allah, apa yang kita mengandalkan untuk jadi amalan kita? Doa ndek paseh, baca Quran begak-gak. Itu. Sembahyang ndek khusyuk. Kita ini bukan keluarga tetangga Nabi juga. Kalau kita mengandalkan amalan kita, tetapi karena periak Allah Ta'ala tiang pelunggu niki sehingga diterima doa kita oleh Allah. Membaca Quran begak-gak, pegatnya lempeng tutu andang, tapi diterima amal itu. Namanya rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah kepada kita karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang dekat dengan Allah sehingga seluruh doa taubat kita, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkalna, dan hanya kepadanya kita bertawakal. Fasata'lamuna, ketahuilah, maka ketahuilah wahai manusia, man huwa fi dhalalim mubin, siapa yang jauh lebih sesat.
Apakah orang yang semena-mena atau orang yang mendahulukan perkara akhiratnya? Qul, katakan, ara'aitum in asbaha ma'ukum, tidakkah kalian memperhatikan siapa yang mendatangkan air yang kamu minum, air sumur yang kamu minum? Ma'ukum gauran, bagaimana kalau Allah mengeringkan gauran? Dalam bahasa Indonesia, bahasa Langkau, geru dalam bahasa Arab gauran, geru gering. Bagaimana kalau Allah mengeringkan sumur ini, tiba-tiba dihisap oleh tanah semuanya, mengendap dan jadi kering? Faman ya'tikum bima'in ma'in, saya ada suruh kira-kira sak bau datangan naik. Ada manusia, jin atau apa, siapa? Tidak ada. Itu. Tetapi kita manusia ini hanya sedikit bersyukur. Itulah sebabnya kita dianjurkan, mari kita bedah Al-Quran ini, genem mirengan Al-Quran ini, siapapun yang menyampaikan, karena terlalu banyak kita dan terlalu jauh kita tertinggal dari Al-Quran. Itu kita hanya mengaji sepintas saja, hanya membacanya saja, tapi kita tidak mau menyempatkan diri kita untuk melihat, mendengar, mengkaji lebih dalam lagi tentang makna dan tafsir Al-Quran. Banyak sekali peringatan Allah di dalam Al-Quran ini yang perlu kita kaji. Nah, jadi kalau kita bisa menyempatkan waktu kita untuk senantiasa mendengar Al-Quran ini, yakin dan yakin penyakit di badan kita ini akan hilang, penyakit di pikiran kita akan hilang, penyakit di hati kita akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja kurang lebihnya. Mari kita tutup dengan kifarah majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.